Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita, yakni sedang membahas surat Roma pasal yang ketiga. Dan sebelum kita lanjut, saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh ada dalam program Deep Talk with Pase kembali. Kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami, Tuhan. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami percaya lewat pembacaan ini kami semua menjadi orang yang sangat diberkati dan sangat mengenal Tuhan dalam sisa hidup kami masing-masing, sehingga apa yang kami kerjakan bisa menyenangkan Tuhan tentunya. Bicara kepada kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, siapkanlah kitab kita masing-masing ya. Surat Roma pasal yang ketiga, kemudian kita coba bahas ya, kita coba baca bersama-sama. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, sudah ada bantuan ya saudara ya. Saya turunin dulu ke bawah. Ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Perikopnya diberi judul Kelebihan Orang Yahudi dan Kesetiaan Allah. Kita akan coba membaca ayat 1 dan seterusnya bersama saya ya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan dapat kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia. Jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi bagi orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ya, jadi jelas ini masih ada kaitannya soal sunat yang kita sudah bahas di tadarusan Alkitab sebelumnya. Bapak Ibu yang belum mengikuti bisa lihat ya, yang beberapa hari kemarin soal sunat pasal 1, pasal 2, surat Roma. Jadi bukan berarti ketika Paulus berkata di pasal-pasal sebelumnya bahwa yang penting itu sunat hati, percuma sunat jasmani tapi masih tidak melakukan Taurat yang lainnya. Ya. Lebih baik orang melakukan Taurat lainnya secara sungguh-sungguh ya. Kalau dia tidak disunat karena dia bukan orang Yahudi ya sama saja ya. Artinya itu oke untuk mereka yang bukan orang Yahudi. Tapi jelas sebagai orang Yahudi dan sebagai orang yang disunat secara lahiriah itu baik kata Paulus ya. Paulus tidak mengatakan itu tidak baik ya. Bahkan Paulus katakan meskipun ada orang Yahudi yang sudah disunat terus dia tidak setia kepada Tuhan, janji Tuhan, kesetiaan Tuhan terhadap mereka tidak pernah dibatalkan. Tidak pernah akhirnya dianulir. Jadi inilah privilege orang Yahudi ya. Orang yang sebenarnya sama juga nanti dengan iman kita, orang Kristen yang
menjadi terikat dengan perjanjian antara Adonai dengan Abraham lewat garis Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan terus memberikan kasihnya kepada kita. Sama dia memberikan kasihnya kepada orang Yahudi. Orang yang terikat dengan sunat, terikat dengan Taurat. Selama mereka mau kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, benar-benar komitmen dengan Tuhan, maka perjanjian Tuhan itu berlaku terus buat mereka. Nggak pernah dibatalkan. Ya, ini yang tolong dipahami oleh orang Kristen. Jangan mengatakan kemudian setelah kita percaya kepada Yesus dan kita menjadi Israel lewat Yesus, terus kita langsung mengatakan orang Yahudi atau bangsa Yahudi atau orang-orang yang punya DNA Yahudi itu menjadi orang yang buangan. Tidak. Ya, bahkan ketika mereka tidak percaya pun Tuhan tidak akan membatalkan janjinya dulu. Tentu kalau mereka akhirnya berbalik kepada Tuhan, ya mereka akan jauh lebih diberkati. Ya, sama dengan kita. Ya, Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Ketika kita tidak setia, kasih karunia Tuhan ya masih ada untuk kita. Ketika kita kembali kepada Tuhan mau bertobat, ya kasihnya akan melimpah kepada kita. Sampai kapan ya? Bagi saya sampai langit dan bumi ini masih ada. Kalau langit bumi ini sudah tidak ada, ya janji itu pasti akan gugur dengan sendirinya karena kita akan masuk dalam dimensi kekekalan. Begitu saudara ya. Jadi Allah itu selalu benar ya. Sebab Allah kalau sudah berjanji ya tidak mungkin dia membatalkan janjinya. Jadi kita nih yang harus kembali dalam pemahaman yang benar tentang Tuhan. Itu yang berkali-kali saya bilang, kita ya harus baca Alkitab kalau kita mau punya pemahaman yang baik tentang Tuhan. Sebab kalau kita tidak membaca Alkitab, ya kita tidak akan sampai pada pemahaman yang benar tentang Tuhan. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh saudara. Dan salah satu cara kita yang paling efektif bagi saya untuk bisa mengenal Tuhan ya dengan membaca Alkitab. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, ini yang harus Bapak, Ibu, dan saya kerjakan. Nah, kita lanjut ya. Karena yang lainnya kita pasti paham ya. Kita lanjut perikop berikutnya. Semua manusia adalah orang berdosa. Ya, ini di mana di pasal 3 ini ada ayat-ayat yang cukup familiar di telinga kita ya. Sama-sama kita baca ayat 9. Jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita orang percaya juga. Ya. Jadi memang kalau kita membaca dengan sungguh pemahaman Kristen yang benar tentang Taurat itu ya tidak dibatalkan dalam artian tidak berlaku lagi. Dalam artian sekarang ini kita tidak perlu lagi membaca Taurat. Kalau dibatalkan dalam pengertian nggak penting lagi, nggak ada gunanya lagi ya, semestinya ya nggak perlu kita menaruhkan hukum Taurat atau perjanjian lama itu dalam kitab suci kita. Benar ya saudara ya. Tapi oleh gereja dan seizin Tuhan tetap ada, itu berarti memang tidak dibatalkan. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak membatalkan hukum Taurat. Dia justru sudah menggenapi hukum Taurat. Sehingga kita itu tidak lagi yang percaya kepada Yesus sebagai penggenap hukum Taurat, tidak lagi dituntut untuk melakukan Taurat-Taurat itu. Lewat iman percaya saja kepada Yesus. Ya. Tapi bukan berarti apa yang ada dalam hukum Taurat itu tidak bisa kita pelajari. Karena bagi saya, itu adalah guidance. Alkitab tadi katakan, dengan kita tahu hukum Taurat, kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Kita jadi tahu dosa, kita jadi kenal dosa. Mana sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita tahu dengan kita membaca
atau mempelajari tentang hukum Taurat. Dengan kita orang Kristen tahu tentang dosa, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, yakni dosa itu, ya berarti kita akhirnya menjadi orang yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh berada dalam keluarga Allah. Jadi ini yang harus dipahami. Ya, banyak orang di luar sana mengimani bahwa Yesus adalah menggenapi hukum Taurat, terus berkata Taurat nggak penting lagi. Ya, kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, katanya begitu. Ya, kita pokoknya selamat karena iman kepada Yesus. Satu sisi benar, tapi sisi lainnya juga tidak benar. Karena orang-orang yang seperti ini, ya seolah-olah menganggap bahwa hukum Taurat itu sudah tidak ada faedahnya lagi. Nggak pernah dibaca. Nggak penting banget gitu kata mereka. Ya. Mereka hanya ngomong kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia saja, tanpa mau mendalami bahwa kasih karunia itu ada karena memang dosa yang dipaparkan di hukum Taurat ini. Kita memang tidak terikat lagi dengan kutuk hukum Taurat. Karena kita sudah dilepaskan oleh kuasa Tuhan yang sudah menggenapi hukum Taurat. Tapi kita harus tahu hukum Taurat supaya kita paling tidak menjaga diri. Karena kita masih hidup di dunia ini. Masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Jadi kalau kita tidak tahu hukum Taurat, kita tidak akan tahu ukuran mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Dan bagi saya apa yang dipaparkan di hukum Taurat tentang dosa dan tidak dosa itu masih berlaku sepanjang kekekalan. Soal membunuh itu dosa, itu jelas pasti berlaku. Mau dulu belum ada kasih karunia Tuhan lewat salib Yesus maupun setelah pasca penebusan salib Yesus untuk orang percaya, yang namanya membunuh itu dosa. Ya. Dan faktanya orang membunuh itu terus ada. Bapak Ibu kalau baca koran setiap hari pasti ada orang yang dibunuh. Pembunuhan termasuk sebuah pelanggaran hukum yang cukup masih signifikan kita dengar dalam kehidupan manusia yang modern bahkan, ya, yang mestinya logikanya lebih jalan, emosionalnya lebih diredam, sehingga membunuh itu ya tidak lagi dilakukan, ya. Tapi faktanya masih ada. Jadi kita harus tahu ya hukum Taurat itu, ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang akhirnya kata Paulus itu merasa kita punya kelebihan dibanding orang lain. Mentang-mentang kita sudah menjadi Kristen, kita beriman, kita sudah diselamatkan oleh penebusan darah Yesus di atas kayu salib, terus kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Ya. Kata Paulus di ayat 9 jelas sama sekali tidak. Sebab semua orang itu pada dasarnya sudah berada di bawah kuasa dosa. Ya. Jadi ini yang harus menjadi dasar kita juga untuk berpikir, untuk menghidupi sisa hidup kita, ya. Bahwa kita ini cenderung untuk berada di bawah kuasa dosa. Sebagai daging natur kita itu lebih mudah berdosa daripada tidak berdosa. Kita bisa menjadi tidak berdosa itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang diberikannya kepada kita. Andai kata tidak ada, susah manusia bisa lepas dari kuasa dosa itu. Itu naturalnya, ya, nature-nya, ya, hakikatnya, DNA manusia itu ya seperti itu. Nah, dengan memahami itu, akhirnya kita harus mensyukuri kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan cara apa? Benar-benar hidup, berusaha sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan dengan kasih karunia itu. Sebab kasih karunia itu kan Tuhan berikan untuk menghapus dosa manusia. Jadi Tuhan mau menghapus dosa manusia lewat mau menjadi terkutuk karena dosa di atas kayu salib, mati. Tapi manusia yang percaya kepada karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan itu ya mestinya berusaha juga untuk tidak jatuh lagi dalam dosa, apalagi hidup di dalam dosa. Nah, untuk tahu seperti itu, kerangkanya gimana, batasan-batasannya seperti apa, nah kita harus belajar Taurat. Karena di Taurat itu memang berisi semua dosa. Dengan kita tahu Taurat bukan kita diselamatkan. Justru semakin kita tahu Taurat, semakin kita sadar bahwa kita ini banyak dosa. Dengan hal yang memahami seperti itu bahwa kita ini secara manusia pribadi ya banyak dosa, penuh dengan dosa. Akhirnya kita bisa menghampiri salib Yesus dengan sikap yang benar sebagai manusia berdosa. Dan akhirnya ketika mulai mengimani dan mempercayai bahwa dosa kita ini sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan kita akhirnya bersyukur atasnya. Kita akhirnya berusaha untuk menjaga hidup kita supaya yang kita tahu soal dosa itu tidak kita kerjakan lagi di masa depan. Itu makanya pentingnya belajar perjanjian lama, belajar Taurat, saudara.
ya. Dan ini yang harus dipahami oleh kita. Jangan merasa jumawa bahwa kita ini sudah lepas dari kuasa dosa, kita ini sudah imun ya terhadap dosa. Nggak mungkin lagi bisa kita terjangkiti oleh dosa. Kita merasa diri sudah kebal terhadap dosa. Tidak, Bapak Ibu. Semua kita masih berpeluang besar jatuh dalam dosa. Ya. Hari-hari ini di koran kita tahu ada sebuah yayasan yang kerjaannya itu menarik atau memprovokasi umat untuk melakukan donasi ya tentang bencana alam kah, terus juga tentang pembangunan rumah ibadah lah, bahkan menolong sesamanya yang ada di Palestina lah gitu ya. Tapi hari ini terindikasi bahwa apa yang mereka dapatkan dari kasih rakyat Indonesia, umat mereka yang mau menabur gitu ya, tapi justru diselewengkan oleh yayasan ini. Ya, saya baca di koran ketua dewan pembinanya yang menjadi ketua dewan pembina yayasan itu, ini yayasan besar. Menurut majalah Tempo itu setiap tahun mereka bisa menarik atau mengumpulkan dana masyarakat untuk yang didonasikan. Masyarakat itu nyumbang gitu, ada yang kecil tentu, ada yang besar, ada yang individu, ada yang mungkin korporat gitu ya, itu sampai 500 miliar per tahun. Besar sekali nilai itu ya. Kemudian akhirnya digajilah si ketua dewan pembina ini 250 juta ya. Itu bagi saya luar biasa karena per bulan itu ya. Sehingga akhirnya ongkos operasional yang dipakai dari dana masyarakat yang dihimpun mereka itu sampai di atas berapa tadi ya, 13 atau 15% ya. Padahal yang diizinkan oleh aturan yayasan hanya di bawah 10%. Itu pun pengurus tidak boleh mendapatkan keuntungan dari menjalankan yayasan itu. Jadi biaya operasional harian aja gitu ya. Untuk misalnya kalau ada aksi kemana, ada orang yang menghantarkan transportasi, akomodasi, tapi bukan digaji gitu. Ya. Nah, ini kan miris gitu ya. Rakyat, masyarakat mau nabur untuk sesuatu yang bagi mereka baik, tapi ternyata dana yang mereka pikir disalurkan ke yang membutuhkan, ternyata diselewengkan oleh pengurus yayasan tersebut dengan nilai yang tidak kaleng-kaleng, nilai yang besar. Ini kan bisa dibayangkan, bisa dipahami artinya bahwa agama ya dalam hal ini, terus kasih itu bisa diselewengkan sedemikian rupa. Ya, saya yakin para pengurus yayasan itu semuanya tampilannya tampilan orang beragama semuanya. Apakah mereka awalnya sudah berniat jahat seperti ini? Ya belum tentu. Mungkin mereka awalnya tulus. Tapi ketika menjadi besar, dana yang dihimpun menjadi bukan cuma, maafkan saya, belasan juta atau puluhan juta, tapi sudah sampai ratusan, bukan ratusan juta, tapi ratusan miliar. Ini menjadi sesuatu yang menggiurkan. Dan nggak ada yang kebal orang terhadap uang, saudara. Ya. Makanya Tuhan menggambarkan bahwa jangan kamu punya dua tuan, aku dan Mamon. Mamon itu kan uang. Apakah tidak ada contoh yang lainnya? Banyak. Ya, ilah-ilah lain, tuan-tuan lain banyak. Tapi dengan Yesus menggambarkan bahwa tuan kedua selain dia itu adalah uang, itu mengatakan bahwa memang uang itu menjadi sesuatu bahaya laten. Ya. Jadi kalau orang Indonesia ketika dicekoki Orde Baru, bahaya laten itu komunis. Tapi kalau menurut saya bahaya laten dari setiap kita orang yang berusaha hidup benar itu adalah uang. Kalau uang sudah menggoda kita, motivasi bisa bengkok, hidup bisa bengkok. Saya bisa tunjuk hidung banyak orang yang saya kenal yang mengatasnamakan uang, ya, akhirnya pelayanannya bengkok. Atau mereka tidak sadar, mereka pikir mereka melayani, tapi mereka sedang dikendalikan oleh uang. Ada hamba Tuhan yang karena dekat dengan pengusaha, akhirnya terus melayani pengusaha, padahal pengusaha itu dia tahu ya berbuat cheating dalam bisnisnya. Ya. Tapi ya dia pikir ya
dia dapat sesuatu dari pengusaha ini, ya jadi dia tidak sadar bahwa dia ada dalam lingkungan orang yang memang menikmati dosa. Ada orang juga berkata kepada saya, saya mau kerjakan bisnis ini Pak, nanti kalau bisnis ini berhasil, saya nanti akan full melayani Tuhan. Ada sekian persen dari dana ini akan saya sumbangkan ke gereja dan lain sebagainya. Ini jujur aja kan motivasinya uang sebenarnya. Sebab kalau mereka mau benar-benar melayani Tuhan dan mau full melayani Tuhan kan nggak harus goal itu dulu terjadi. Kan melayani Tuhan kan ya bisa dimulai dari apa yang ada dan apa yang bisa dikerjakan. Nggak perlu menunggu nanti gitu. Jadi ini yang harus dipahami oleh semua kita bahwa memang uang itu menjadi sesuatu momok yang paling mengerikan ya dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi kalau sudah terjebak dengan hal ini ya mereka termasuk kita akan bisa merasa tidak sadar, terjebak, terhisap semakin dalam dan berlumuran dengan dosa, bergelimangan dengan dosa. Dan kalau dosa itu dinikmati, maka dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lain. Dan kalau ini terus dikerjakan, maka maut, keterpisahan dengan Tuhan itu akan terjadi secara automatically. Kalau kita sudah mengejarnya uang, kita nempelnya sama uang, maka keintiman dengan Tuhan itu pasti akan memudar dengan sendirinya. Karena kita punya kecintaan lain, yakni uang. Ya. Saya tidak pernah kenal satupun manusia yang begitu mencintai Tuhan dan juga begitu mencintai uang. Nggak pernah. Dan bagi saya nggak akan bisa. Ada orang yang ngomong sama saya seperti itu. Ya saya mah usaha ini ya anugerah Tuhan aja lah gitu ya. Saya mah cinta Tuhan gitu ya. Berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan. Saya ini pelayan. Bahasanya mungkin dia bisa ngomong. Tapi pada prakteknya nggak bisa sebenarnya. Karena saya ketemu 1-2 orang pengusaha yang ngomong gitu sama saya. Ternyata terbukti ya terikat dengan masalah uang dan bahkan ada yang tertangkap korupsi dan lain sebagainya oleh KPK. Ya, ada yang sekarang juga bermasalah secara hukum. Sebelum ada masalah hukum mereka, ya saya berpikir mereka kayaknya benar nih gitu ya. Tapi dengan beberapa contoh yang saya lihat akhirnya teruji oleh waktu, saya menyimpulkan bahwa memang tidak bisa ya kita mencintai secara prosentase yang sama antara Tuhan dengan uang atau yang lainnya. Nggak bisa. Jadi harus memilih salah satu. Dengan kita memilih untuk melayani Tuhan, bukan berarti kita tidak mencari uang ya. Tapi uang itu bukan lagi prioritas. Dan sebaliknya orang yang memang menikmati kekayaan, berusaha mencari kenikmatan kekayaan dunia, mengejar kenikmatan kekayaan dunia, maka susah untuk punya pemahaman iman yang benar, pengenalan akan Tuhan atau kedekatan dengan Tuhan. Kalaupun ada itu sandiwara yang dikemas demikian rupa. Ya. Tapi dalam pribadinya saya yakin kosong. Ya. Sebab ya tadi ya. Mencintai itu nggak bisa sama rata. Ya. Makanya kayak ada teori poligami bahwa orang laki-laki boleh beristri lebih dari satu, tapi membagi kadar cintanya sama. Itu bagi saya susah untuk dipahami. Ya. Karena nggak mungkin. Ya. Teorinya secara teori mungkin sepertinya bisa, tapi pada prakteknya nggak bisa, saudara. Pasti ada satu yang lebih diutamakan. Dan kalau itu akhirnya jujur, ya hukum poligami itu menjadi nggak berlaku bagi orang tersebut. Karena untuk membagi cinta dengan 2 orang sama rata itu bagi saya impossible. Sangat tidak mungkin. Contoh Alkitab itu banyak sekali. Ya, contoh Yakub itu jelas ya. Yakub sangat mencintai Rahel. Lea enggak. Padahal dari Lea dia punya anak banyak. Dia bahkan punya gundik-gundik juga. Yang saya yakin gundik-gundiknya cantik-cantik juga. Tapi Yakub tetap mencintai Rahel. Hatinya ke Rahel begitu rupanya sehingga ketika bahkan Rahel mati, ya Yusuf dan Benjamin yang anak-anak dari Rahel ini yang lebih disayang oleh Yakub dibandingkan anak-anak lain dari istri-istri yang lain. Jadi pasti itu ya ada yang seperti itu. Jadi daripada kita tahu bahwa secara praktek itu nggak bisa, ya jangan dengan sengaja gitu
Kita berkata, enggak, saya bisa kok menjadi orang yang mencintai Tuhan 100% dan juga uang 100%. It's impossible, saudara. Enggak mungkin, saudara. Jadilah manusia yang menyadari kapasitas kita. Ya. Saya bukan berkata kalau kita mau cari uang, nggak bisa melayani Tuhan. Bisa, banyak orang yang kayak gitu. Juga saya tidak berkata bahwa kalau melayani Tuhan itu ya nggak boleh cari uang. Ya boleh juga, karena kita hidup di dunia masih butuh uang. Tapi kita bisa mengatur skala prioritasnya. Yang saya mau katakan berkali-kali, yang sepanjang tadi saya mengatakan, kita nggak bisa mengatakan kepada orang dengan jumawa bahwa prosentase kita dalam mencari Tuhan dan prosentase kita mencari uang itu bisa kita atur dengan balance. Impossible. Nggak mungkin. Pasti ada satu yang lebih kita prioritaskan di dalam alam bawah sadar kita maupun alam tidak sadar kita. Ya. Jadi ada yang sengaja memang berkata sama padahal tidak, atau ada yang mengatakan sama, dia pikir sama, tapi di alam bawah sadarnya, kalau dia jujur, dia akan ketemu jawabannya bahwa ada salah satu yang lebih utama. Jadi belajarlah jujur sekali lagi. Ya, itu yang saya mau katakan, bahwa tantangan dosa, tantangan dunia, ya itu begitu luar biasanya, ya. Sebab di ayat 20 tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi Taurat itu bagus, tapi Taurat itu justru dengan tahu Taurat mengenal dosa. Nah, masa mengenal dosa kita bisa dibenarkan? Ya nggak bisa, saudara. Nah, Taurat itu bisa bicara soal dosa, masa dengan kita tahu akan dosa, kita bisa secara otomatis melakukan yang Tuhan kehendaki. Jadi ini harus diperhatikan. Ada dua hal yang dikerjakan. Bagi saya, orang Israel itu tahu soal Taurat. Mereka tahu hukum Taurat, hukum dosa itu apa. Tapi banyak orang Israel tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, mereka hanya secara liturgi menyembah Tuhan, tapi secara hati tidak. Itu yang dipaparkan di sepanjang perjanjian lama. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus ingin mematahkan itu, bahwa hubungan dengan Tuhan itu ya harus berlangsung dengan pribadi. Makanya dia berkata kepada Bapanya, ya, kepada Tuhan di surga, ditunjukkan dengan verbal kepada murid-muridnya dengan mengatakan, Bapa, kalau kalian berdoa, doalah seperti aku, Bapa kami yang di surga. Ada keintiman di situ. Bukan berarti Tauratnya dibatalkan. Tauratnya itu bagi orang-orang yang mengenal Yesus. Itu orang-orang yang menjadi murid Yesus, yang mendengarkan khotbah Yesus, orang-orang Israel yang menjadi objek pengajaran Yesus, itu semua sudah tahu Taurat itu apa. Makanya Yesus tidak perlu menekankan soal Taurat-Taurat itu. Karena mereka sudah tahu Taurat itu apa. Yang masalah di dalam orang-orang Yahudi di zaman perjanjian baru, di zaman Tuhan Yesus, mereka itu tidak punya keintiman dengan Adonai. Dan itu yang Yesus mau ajarkan kepada mereka. Jadi kalau Bapak Ibu akhirnya memahami sampai ke sini, ya kita sebagai orang Kristen, itu ya harus punya keintiman dengan Bapa di surga. Tapi juga kita harus punya pemahaman soal dosa. Supaya kita bisa mengatur diri, menjaga diri, bisa berdiri di tempat yang benar. Ya. Tempat di mana kita bisa ada di jalan yang semakin mengenal Tuhan, tapi kita juga ada di jalan yang kita semakin tahu mana yang tidak boleh kita lakukan. Karena kalau kita terus ada di jalur itu, nah maka pasti kita akan sampai kepada Tuhan. Karena untuk bisa sampai kepada tahtanya Tuhan, cuma dua syarat bagi saya ya. Kita harus mengenal Tuhan, dan kemudian kita juga harus hidup yang benar. Sebab tanpa kekudusan kan nggak seorang pun bisa melihat Tuhan. Nah, supaya kita kudus kan kita harus tidak berdosa. Dan dosa kita kenal dari mana? Dari Taurat. Dengan kita menjauhi dosa itu, kita udah di jalan yang benar. Tapi kita nggak akan sampai kepada Bapa kalau kita nggak punya keintiman. Karena kepekaan dengan Tuhan, feeling itu, perasaan itu, yang membuat kita akhirnya tahu kita harus ke kiri, harus ke kanan, ketika tidak ada rambu-rambu yang bisa kita lihat kita harus ke kiri atau ke kanan. Tapi kepekaan kita. Dan itu dipentingkan oleh Bapak, Ibu, dan saya. Mohon dipahami. Lanjut ya, ayat 21. Demikian firman Tuhan. Manusia dibenarkan karena iman, perikopnya. Tapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan,
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena iman yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bagi bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Perhatikan baik-baik kalimat Paulus kepada surat di Roma ini. Bahwa ini yang mau dilempengkan, diluruskan oleh Paulus. Ya. Di mana orang Yahudi memahami, punya pemahaman bahwa Taurat itu yang bisa menyelamatkan mereka. Nggak bisa, kata Paulus. Ya. Sebab Taurat itu, dengan kita tahu Taurat, kita tahu dosa. Ya. Tapi sebaliknya ada orang-orang Kristen zaman itu yang terlalu lebay soal kasih karunia, keselamatan karena percaya kepada Yesus. Tanpa ekspresinya melaksanakan Taurat. Ya. Jadi makanya kata Paulus di sini ya, kita harus balan di sini, ya. Jadi kita ini meskipun tidak hidup dalam hukum Taurat, tidak hidup dalam putuk hukum Taurat lagi, tapi ya kita masih hidup dalam hukumnya Tuhan. Dan hukumnya Tuhan yang sudah diberikan kepada Taurat dan hukumnya Tuhan yang berlaku sekarang ini, meskipun kita bukan orang Yahudi, ya kurang lebih sama. Definisi soal dosa bagi saya Tuhan tahu. Dan apa yang diajarkan dulu lewat Taurat kepada orang Yahudi dan diajarkan kepada kita sekarang lewat iman Kristen kita, definisi atau deskripsi soal dosa ya sama. Dilarang membunuh, anak hormat orang tua, jangan berzina, ya nggak? Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, cintailah Tuhan Allahmu, cintailah sama manusia. Itu kan ukuran-ukuran yang universal, ya, yang dulu dan sekarang selamanya itu tetap berlaku, ya. Masakan mentang-mentang kita orang Kristen dan kita berkata hukum Taurat nggak berlaku atas kita, kemudian jangan berzina itu kita anggap sebagai bukan larangan untuk berzina. Ketika kita berkata ada orang Yahudi berkata jangan mencuri, masakan kita sekarang ini berkata bahwa jangan mencuri itu bukannya larangan Tuhan untuk mencuri. Jadi kita boleh tetap mencuri, kita boleh tetap berzina, nggak apa-apa. Kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita nggak akan dianggap berdosa kalau melakukan hal itu. Itu kan konyol, saudara. Ya. Bagaimana mungkin kita tetap berzina, kita tetap mencuri, kita tetap bersaksi dusta, kita tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Taurat, terus kita berkata bahwa kita ini hidup dalam kasih anugerahnya Tuhan. Jadi makanya kita harus punya pemahaman yang balance soal ini. Di ayat yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dulu iya, karena orang Israel baru belajar soal Taurat dan mereka akhirnya jatuh bangun karena baru tahu, oh ternyata ini dosa ya. Dulu kami nggak berpikir ini dosa. Sekarang kami tahu ini dosa. Mereka belum terbiasa untuk menghindari dosa. Akhirnya mereka masih dosa. Itu Tuhan dalam kesabaran. Ya, justru itu bagi saya sekarang ini, kita yang sudah sejak kecil sudah tahu hukum Taurat itu apa, diajar oleh sekolah minggu, di kelas sekolah minggu kita, jangan mencuri. Terus kita sebagai manusia sejak anak-anak masih terus mencuri dengan mencuri, nggak pernah mau berubah. Terus kita merasa kita ini tetap Kristen, mati kapanpun masuk ke surga. Ini sesuatu pemahaman iman yang bagi saya pertanyakan. Iman Kristen yang seperti apa yang kau imani? Mungkin kau berdoa dalam nama Yesus, tapi saya berani yakin kalau orang itu ketika berdoa dalam nama Yesus, terus masih terus mencuri, masih terus mencontek, hidupnya masih terus mencuri sampai dia dewasa, sampai dia seorang yang matang usia.
terus dia terus berdoa dalam nama Yesus, jangan-jangan kalau bagi saya, yang dia doa dalam nama Yesus tuh Yesus yang mana? Yesus yang lain, bukan Yesusnya saya. Sebab kalau Yesusnya saya, dia pasti akan membenci mencuri. Kalau Yesusnya saya, yang saya imani, tentu dia akan membenci orang yang melakukan dosa. Kok ada orang yang selalu berdoa dalam nama Yesus, tapi dia terus mencuri? Maka sederhana jawaban saya. Saya nggak menghakimi. Ya, karena saya punya pemahaman soal Yesus yang saya imani sebagai Tuhan, itu sukanya seperti apa. Jadi kalau ada orang yang ngakunya punya Tuhan yang sama dengan saya, tapi perilakunya jelas-jelas tidak mencerminkan firman Tuhan, ya jangan-jangan dia menyembah Yesus yang lain. Bukan Yesus Kristus anaknya Maria yang mengandung karena Roh Kudus, yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yang mati di zaman Herodes dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati mati dan dikuburkan dalam alam maut 3 hari, dan bangkit di antara orang mati, terus 40 hari naik ke surga. Jangan-jangan bukan Yesus ini yang mereka sembah sebagai Tuhan, tapi Yesus yang lain. Jadi mereka berdoa dalam nama Yesus, seperti saya dalam nama Yesus, tapi Yesus yang kami ucapkan itu berbeda. Nah, banyak orang yang seperti itu, saudara. Jadi ada orang yang Kristen, pelayan Tuhan, tapi kalau masih berbuat dosa, ini bagi saya salah nih. Apakah Tuhan salah memberikan kasih karunia-Nya kepada dia? Enggak, Tuhan memberikan kasih karunia kepada dunia ini, jadi nggak salah. Peluang keselamatan itu diberikan kepada Tuhan, kepada semua manusia. Ada orang yang menolak meresponnya, ya itu pilihan mereka. Ada orang yang menerima dan meresponnya, itu bagus. Tapi yang menerima dan merespon kasih karunia Tuhan ini ya mestinya harus hidup dalam aturannya Tuhan. Hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam dia. Jadi dulu memang dosa seperti itu dibiarkan di zaman Perjanjian Lama. Tapi ketika sudah ada kasih karunia Tuhan, ya kita harus menjadi orang yang benar-benar firm. Tidak lagi berbuat dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Perjanjian Lama. Ya. Jadi kalau kita akhirnya beriman, ya apa yang kita megahkan gitu? Nggak ada. Ya. Berdasarkan apa? Tidak. Ya. Apakah dengan perbuatan-perbuatan kita bisa bermegah? Dengan cara kita mengasihi orang, mengekspresikan kasih, menolong orang, mengekspresikan pertolongan kita kepada orang lain, apakah kita itu bisa diselamatkan karena perbuatan itu? Tidak. Kita diselamatkan hanya karena iman. Ya. Jadi manusia memang dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat yang aturan-aturan ngejelimet itu, ya. Dengan kita misalnya kalau berdosa, kita nanti harus mempersembahkan binatang korban, ya, kita harus melakukan ini, itu yang ada 613 hukum Taurat. Dengan kita melakukan itu, kita akan diselamatkan, bukan hanya karena iman. Ya. Dan karena dia adalah Allah yang seperti itu, ya makanya kita harus mengerjakan bagian kita dengan presisi, dengan benar, dengan tepat. Ya. Jadi kalau Tuhan itu membenarkan orang-orang bersunat karena iman, mereka kan percaya dengan iman gitu ya, bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Ya. Sama orang-orang yang tidak bersunat juga diselamatkan karena iman mereka. Jadi di sini memang akhirnya dalam pasal 3, Paulus ingin menekankan bahwa bukan karena sunat atau tidak bersunat kamu diselamatkan. Bukan karena perbuatan atau tidak melakukan perbuatan kamu diselamatkan. Yang membuat orang diselamatkan cuma satu, yakni iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Yesus. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang bersunat itu diselamatkan karena iman, dan dia bersunat karena melakukan hukum Taurat, masakan hukum Taurat yang berisi sunat itu kita batalkan? Ya tidak dong. Ya, nangkep ya saudara ya. Jadi kita memang diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Ya. Nah, tapi orang-orang yang Yahudi itu yang bersunat itu kan juga beriman bahwa mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Begitu bangganya mereka beriman. Bagus ya, benar ya. Satu sisi begitu. Jadi kalau mereka disunat karena iman,
mereka melakukan hukum Taurat karena iman, ya, diperintahkan oleh iman percaya mereka untuk begitu. Masakan kita yang juga diselamatkan bukan karena perbuatan, ya, kita mengimani diselamatkan karena iman, kita terus akhirnya membatalkan hukum Taurat? Ya tidak, saudara. Taurat itu ada untuk orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu mestinya, ya, mengimani Taurat, ya, bukan cuma sekedar aturan-aturan yang berisi larangan-larangan dan hukum-hukum, ya, tapi juga percaya sungguh kepada siapa? Kepada sang pembuat hukum itu, pemberi hukum itu, dengan sungguh. Jadi kalau mereka melakukan semua Taurat itu, belum berarti mereka itu sudah menjadi orang yang benar. Ketika mereka tidak punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, ya, secara pribadi, mereka mengenal Tuhan. Ketika mereka tidak berdosa karena melakukan hukum Taurat, kan mereka semakin mengenal Tuhan dong. Tapi pengenalan akan Tuhan masih general, belum pribadi, belum bersifat personal. Dan yang saya baca dari Perjanjian Baru, Yesus datang untuk menjadikan hubungannya dengan kita itu personal. Panggil Tuhan dengan sebutan Aba, Bapa. Itu personal, saudara. Ya. Nah, ini yang Tuhan ingin kita pahami. Jadi, kalau Bapak Ibu memahami sekarang, semoga Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang di sisa hidup kita masing-masing menjadi jauh lebih benar, gitu. Jadi ingat bahwa kita ini semua sudah manusia yang hidup dalam dosa. Jadi dosa itu kita tahu ketika kita mempelajari Taurat. Jadi coba kita hindari dosa. Kalau kita sudah tahu Taurat, kan kita akan menghindari dosa. Dengan menghindari dosa, kita ya nggak berbuat dosa, kan. Nah, kalau kita nggak berbuat dosa, kan semakin dekat dengan Tuhan. Karena tanpa kekudusan nggak seorang pun bisa melihat Allah. Kalau kita nggak dosa, kita kudus, kan bisa melihat Allah. Ya. Tapi juga penting untuk membangun personal relationship dengan Tuhan itu. Seperti yang diajarkan oleh iman Kristen. Ya. Dengan kasih itu. Dengan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dengan mengasihi sama manusia. Nah, ketika kita lakukan itu, personal relationship dengan Tuhan yang dalam bentuk kasih itu, maka kita akan peka dan tidak akan salah jalan. Saya berharap semua sudah firm soal ini, dikerjakan bagianmu. Nanti beberapa bulan, mungkin 2 bulan paling lama, kita akan masuk dalam perjanjian lama, kita akan belajar Taurat. Ingat, Taurat itu, dengan belajar Taurat kita akan semakin tahu dosa. Dan dengan semakin tahu dosa, kita akhirnya tahu mana yang tidak boleh kita lakukan. Dan kalau kau lakukan itu, tidak melakukan yang jahat atau dosa itu di sepanjang hidup kita, ya kita satu sisi. Kalau kita ngomongin kaki kiri dan kaki kanan, kaki kiri kita sudah jalan di tempat yang benar nih. Tinggal kaki kanan aja. Kaki kanan apa? Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan personal relationship tadi. Dengan doamu, dengan pujian penyembahanmu, dengan persahabatanmu yang sejati dengan Bapa. Semoga dipahami, semoga dimengerti, dan saya berharap semua kita pada malam hari ini semakin jadi orang yang tahu harus bagaimana melakukan apa di sisa hidup kita masing-masing. Haleluya. Ya, kita sudah selesaikan Roma pasal 3. Saya berharap Bapak Ibu memahami bahwa Taurat itu bicara soal dosa. Dengan kita belajar Taurat, kita akan tahu mana yang dosa. Dan ketika kita tidak lakukan yang dosa tadi, kita
punya jalan yang lebih pas menuju ke Tuhan. Tapi nggak cukup itu, harus punya iman. Ya, iman itu apa? Iman itu ya membangun kepercayaan lebih daripada yang lainnya kepada Tuhan. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bahasa saya tadi, membangun personal relationship. Hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kekristenan itu ciri khasnya adalah pribadi dengan Tuhan. Agama lain mengajarkan sikap yang terlalu hormat kepada Tuhan. Let's say itu bagus, ya. Menghampiri Tuhan dengan kekudusan, cuci tangan, cuci muka, dan lain sebagainya. Memanggil Tuhan dengan sebutan sembahan yang tinggi-tinggi. Tapi Tuhan cuma berkata, kalau mau cari aku, masuk kamarmu, tutup kamarmu, dan panggil aku Bapa. Maka aku akan datang mendengarkan setiap apa yang kau mau katakan padaku. Jadi penting buat kita, semoga dipahami dan dikerjakan. Tadi ada beberapa pengumuman, Bapak Ibu bisa perhatikan. Pasti akan menjadi berkat buat saudara kalau saudara mau join dengan semua program kami. Kalau diberkati, bisa dibantu share program ini, linknya kepada yang lainnya. Dikenalkan mereka kepada program Tadarus Alkitab. Tolong beli subscribe dan juga beri like atau komentar, ya, taruh di dalam deskripsi komentar saudara atau di live chat saudara, ya. Kita akan terhubung terus senantiasa. Semoga senantiasa jadi berkat bagi banyak orang, dan kalau mau memberkati balik kami bisa lewat doa saudara atau juga lewat taburan mensupport program ini. Ada nomor rekeningnya, silakan menabur sesuka cita saudara. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar dari Roma pasal 3. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.